Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Kartika, MPM 1951010470. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas G semester 3. Di sini saya ingin memenukan tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu tentang rahan. Di sini saya mengambil tentang rahan, yaitu biasanya rahan ini adanya di Pegadaian, biasanya dipakai akad sebagai akad di Pegadaian. Yaitu berikutnya, makna gadai atau rahin ini sebenarnya disebut dalam bahasa hukum perundang-undangan, yaitu disebut sebagai barang jaminan, anggunan atau rungguhan. Akad rahin ini dalam istilah terminologi positif disebut sebagai barang jaminan, anggunan atau rungguhan. Dalam Islam, rahin ini merupakan suatu sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Secara garis besar, pengertian dari rahan menurut terminologis ialah menjaminkan suatu barang yang bersifatnya materi sebagai peningkat utang. Maksudnya ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah, baik yang bergerak maupun yang tetap, sebagai jaminan hutang. Nah, sifatnya rahan ini secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifatnya derma, sebab gadai atau derma. Sebab apa yang diberikan penggadaian atau rahin kepada penerima gadai atau murtahin tidak ditukar dengan sesuatu yang diberikan murtahin kepada rahin adalah hutang, bukti penukaran atas barang yang digadaikan. Landasan atau dasar hukum dari rahin ini yaitu hukumnya sah, yaitu jika menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, kelak dibayar darinya jika arahan ini tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Nah, rahan ini atau gadai hukumnya itu boleh berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan ijma. Berikutnya itu menurut yang dibolehkan itu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban fari'anun maqbudah fa'in amina ba'dukum ba'dan والقواعد الذي اقتمنا أمانته وليتق الله ربه ولا تقتموا الشهادة ومن يقتمها فإنه أثم قبوح wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang menulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah, tetapi jika bagian kamu mempercayai bagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia yang bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang membunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikut itu ada rukun dan syarat gadai. Ada 4 rukun, yaitu rahin. Rahin itu orang yang memberikan gadai. Murtahin itu orang yang menerima gadai. Sedangkan marhun, harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Marhun bih adalah utang. Nah, syarat gadai ada 4, yaitu syarat akid atau kecakapan, yang untuk jual beli sahnya gadai pelaku disyaratkan harus berakal dan munaiziz. Yang kedua yaitu syarat sahih, atau tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disadaskan kepada masa yang akan datang. Yang ketiga itu syarat marhun, adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. 4 yaitu syarat marhun boleh adalah marhum bi, yaitu adalah suatu hak
yang karenanya barang gadaiannya diberikan sebagai jaminan rahin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.